wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwari Alfi dengan NIM 260260018, Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Ya, saya akan mempresentasikan potret sistem agribisnis pengolahan hasil perikanan di pesisir pantai selatan Kabupaten Garut. Sebelum menuju ke materi, saya akan menjelaskan apa itu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, yaitu dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei. Data kualitatif berbeda dengan data kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif. Lalu, pengolahan data sendiri adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Untuk tahap pengolahan data itu ada 5, yaitu pengumpulan data, preprocessing data, integrasi data, transformasi data, dan analisis data. Pengolahan data perikanan meliputi berbagai aspek yang terintegrasi satu sama lain, di mana sumber daya perikanan tidak lepas dari aspek ekologi, dinamika populasi, dan pengkajian stok ikan, habitat, dan ekosistem sebagai wadah hidup dan berkembangnya sumber daya yang dimaksudkan. Lalu saya mulai dari sini untuk menjelaskan dari pendahuluan. Untuk wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dengan berkembangannya teknologi dan tuntutan ekonomi keluarga, kaum perempuan juga telah berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan dan penjualan hasil tangkapan. Aspek lain juga dilakukan oleh kaum perempuan adalah adanya kontribusi dalam ekonomi rumah tangga perikanan. Perikanan laut di Indonesia sendiri sebagian besar merupakan perikanan rakyat dan hanya sebagian kecil merupakan perikanan industri. Perikanan rakyat sendiri hingga saat ini masih bersifat tradisional, artinya pengolahan yang dilakukan belum banyak menerima atau menerapkan informasi dari luar yang lebih modern, bersifat turun-temurun, dan menggunakan peralatan yang sederhana. Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis. Seiring dengan bertambahnya waktu, berbagai dinamika terus berlangsung, baik yang diharapkan maupun yang tidak, sehingga perubahan terjadi pada semua sektor. Industri perikanan yang ada pada saat ini merupakan industri perikanan rakyat yang masih bersifat tradisional, artinya pengolahan data yang belum banyak menerima atau menerapkan informasi dari luar yang bersifat turun-temurun dan menggunakan peralatan yang sederhana. Melihat potensi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Garut, mendorong masyarakat sekitar pesisir pantai untuk mengolah sumber daya
tersebut dengan berbagai olahan ikan dan merupakan mata pencaharian dominan yang digeluti. Pada proses kegiatan usaha pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir tersebut tidak terlepas dari sub-sistem agribisnis perikanan yang merupakan serangkaian sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mata rantai sistem agribisnis merupakan perikanan laut dan perikanan darat, terdiri dari 5 rangkaian kegiatan ekonomi berupa subsistem pengadaan dan penyaluran saprokan atau sarana produksi perikanan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan yang dijelaskan seperti di awal tadi, pendekatan kualitatif ini lebih ke hal-hal yang deskriptif. Lalu yang kuantitatif ini adalah yang angka-angkanya. Lalu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2018. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampling dilakukan terhadap 3 pelaku usaha pengolahan ikan yang ada di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Untuk kondisi umum lokasi perikanan, lokasi penelitian maksudnya, wilayah Kabupaten Garut secara geografis terletak di Jawa Barat secara selatan antara areal seluas 3.066,8 km persegi, terdiri dari 42 kecamatan, 403 desa, dan 21 kelurahan, masing-masing mempunyai ciri khas atau khusus dalam potensi wilayah baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kabupaten Garut sendiri memiliki panjang garis pantai sekitar 80 km yang membentang di wilayah selatan meliputi kecamatan Caringin, Mekar Mukti, Bungbulang, Pangkajeng, Cikalet, Pamengpuk, dan Cibalong. Dalam perkembangan tempat pelelangan ikan atau TPI di Kabupaten Garut, Ciliterem merupakan sentra dari keempat tempat pendaratan ikan atau TPI yang tersebar di pantai selatan Garut dengan jumlah armada penangkapan motor atau KM 15 unit, motor tempel 168 unit, dan perahu tanpa motor 13 unit. Selain TPI Ciliterem, terdapat pula TPI Cimari, Rancabuaya, dan Sancang. Untuk potensi di perikanan di Kabupaten Garut sendiri yaitu tuna, tongkol, cakalang, cumi-cumi, layur, kakap, bawal hitam, kerapu, baronang, cucut botol, lobster, dan ikan hias. Khusus untuk area penangkapan sampai zona teritorial 12 mil laut, diperkirakan pesisir selama Garut memiliki potensi lestari maksimum sebesar 10.000 ton per tahun. Saat ini, nelayan Kabupaten Garut baru memanfaatkan sekitar 49,94% dari potensi yang ada. Dari karakteristik responden ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden penelitian dengan umur antara 21 sampai 60 tahun sebagian besar kategori sedang 56,7%,
Produktivitas seseorang dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah umur, karena umur mempengaruhi kemampuan fisik, kesehatan mental, dan spiritual di dalam melakukan aktivitas. Seseorang yang lebih muda cenderung menerima hal baru dan bersikap lebih dinamis daripada orang-orang yang memiliki umur yang lebih tua. Pendidikan responden paling rendah SD, paling tinggi strata 1. Tingkat pendidikan sebagian besar masuk ke dalam kategori rendah 46,6% dan tinggi 40% dengan pendidikan yang lebih tinggi dan cenderung untuk berani menanggung resiko. Untuk pengalaman sendiri, responden terendah adalah 1 tahun dan tertinggi yaitu 25 tahun, dan sebagian besar berada pada kategori sedang dan tinggi yaitu 96,6%. Secara lengkap sebaran karakteristik responden berdasarkan umur. Untuk kinerja, ikan segar dan rumput laut diolah menjadi berbagai hasil produk olahan produksi oleh kelompok pengolah dan pemasar di 6 kecamatan pesisir selatan Garut, berupa ikan asin, abon ikan, nugget, bakso tahu, abon ikan asap, kerupuk, peyek ikan teri, dan rumput laut, yaitu berupa agar-agar. Pengolahan yang dilakukan istri nelayan ini ada yang dilakukan setiap hari, namun juga ada yang dilakukan 1 minggu 2 kali dan 1 minggu 1 kali. Terdapat 74 kelompok yang menggeluti usaha pengolahan dan pemasaran dengan produk segar dan hasil olahan, dan 1 kelompok diantaranya sebagian kelompok penghasil kerajinan kerang. Para pengolah sebagian besar kaum perempuan, mereka mengawali usahanya disebabkan oleh berlimpahnya bahan baku hasil tangkapan nelayan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya saja. Di sini kita akan masuk ke profil produk olahan pesisir. Yang pertama, ikan asin. Ikan asin merupakan daging ikan yang diawetkan dan menambahkan banyak garam. Pengawetan dilakukan secara alami dan dengan menggunakan sinar matahari, dan dapat disimpan berbulan-bulan bertahan lebih lama. Jenis ikan yang digunakan ikan marlin, ikan tuna, ikan kue, ikan jambal, dan ikan gabus. Untuk olahan kedua, biasanya itu ikan pindang. Ikan pindang adalah produk awetan dengan kadar garam rendah. Ikan yang digarami dan dibumbui kemudian direbus sampai kering, memiliki cita rasa, tekstur, dan keawetan yang khas. Jenis ikan yang digunakan yaitu ikan tuna. Yang ketiga, abon ikan. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Dalam hal ini ikan berwarna coklat terang hingga kehitaman, tampak seperti serat-serat kapas. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan tongkol. Yang keempat, bakso ikan. Bakso adalah gumpalan daging yang lazim ditemui dalam masakan, terbuat dari campuran daging ikan dan tepung tapioka. Jenis ikan ini yang digunakan adalah ikan tuna, tongkol, cumi-cumi, dan cakalang. Lalu yang kelima, kerupuk ikan. Kerupuk adalah dibuat dari adonan tepung tapioka dengan perasa ikan. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan tenggiri. Nugget ikan. Nugget ini sangat baik untuk tumbuh kembang anak-anak yang masih kecil. Hasil dari nugget ini
dari daging ikan dengan tambahan bahan tepung dan bumbu-bumbu berwarna kuning keemasan. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan tongkol. Agar-agar kertas. Agar-agar kertas adalah bahan hasil olahan dari rumput laut yang berupa zat gel yang dikeringkan dan dibentuk menjadi lembaran. Bahan yang digunakan adalah rumput laut. Ya, bisa dilihat sendiri seperti ini sebaran dan jenis olahan, lalu rekapitulasi penilaian skor. Ya, kita masuk di subsistem input. Pada subsistem input terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, diantaranya ketersediaan bahan baku ikan segar, ketersediaan bahan tambahan seperti tepung tapioka dan pelengkap, gula dan garam, dan permodalan, ketersediaan dana, dan hal lainnya yang berhubungan dengan sarana produksi bahan baku, jenis bahan utama pengolahan yaitu jenis ikan seperti tongkol, tuna, cumi-cumi, kue marlin, dan rumput laut sangat mudah diperoleh dan tidak ada kendala untuk memenuhinya. Bahan baku ikan segar yang digunakan oleh para pengolah berkisar antara 15 kilo oleh para pengolah berkisar 15 kilo sampai 60 kilo per produksi. Bahan baku ikan segar 90% responden memperolehnya dari pantai Garut dan 10%-nya responden memperoleh dari bahan baku dari luar Garut. Kebutuhan bahan relatif tidak ada kendala. Ketersediaan bahan pelengkap juga tidak ada kendala dan mudah diperolehnya dengan mutu kualitas yang baik, harga yang relatif terjangkau. Masalah permodalannya permodalan umumnya para pengolah menggunakan modal sendiri dan tidak mengalami kesulitan, dan pengolah belum memanfaatkan lembaga keuangan yang ada. Lalu kita masuk ke subsistem produksi. Pada kegiatan subsistem proses produksi pengolahan data ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan, diantaranya pemilihan bahan baku, persiapan peralatan, dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan, dan pengolahan yang menyesuaikan dari yang dihasilkan. Dimulai dari pembersihan bahan baku yang pertama, yang kedua pencucian, yang ketiga pengolahan, dan yang keempat penyimpanan. Teknologi pengolahan ikan masih bersifat tradisional karena menggunakan cara-cara yang tradisional menurut yang saya baca, menggunakan peralatan seadanya dan mengandalkan tenaga manusia sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal dalam jumlah yang masih terbatas. Akan tetapi para pengolah sudah memperhatikan kebersihan kesehatan untuk menjaga produk hasil olahannya dari pencemaran bahan berbahaya. Lalu kita masuk ke subsistem pemasaran. Pada subsistem ini yang perlu diperhatikan adalah strategi pemasaran, strategi pembayaran, promosi, dan fungsi pemasaran. Dilihat dari strategi pemasaran, 16,6% tradisional, 33,3% semi modern, 3,3% modern. Dilihat dari hasil penelitian bahwa 33,3% merupakan angka tertinggi yang menunjukkan bahwa responden sudah mulai menggunakan strategi secara semi modern. Responden sudah mulai sadar menentukan target pasar, mencari pelanggan untuk kelancaran pemasarannya. Strategi pembayaran yang diterapkan para pengolah secara kredit 6,6%, secara tunai dan kredit 16,16% dan 76,6% secara tunai. Hasil penelitian menunjukkan sistem pembayaran terbesar yang dilakukan adalah secara tunai. Hal ini terjadi karena para pengolah banyak melakukan pemasaran yang di daerah pantai secara langsung. Lalu kita masuk ke subsistem lembaga penunjang.
Lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan saja karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan saja karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan berbagai kehidupan manusia. Maka ada yang memahami lembaga sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kebutuhan terlepas dari ketetapan. Artinya, lembaga sosial mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Secara umum, dalam suatu masyarakat, khususnya negara, lembaga yang sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat tersebut adalah lembaga pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan keluarga. Namun dalam buku Sosiologi Pedesaan, kupasan lembaga kemasyarakatan akan lebih banyak ditunjukkan pada pemerintahan desa serta terkait dengan itu. Sebab untuk masyarakat desa di Indonesia umumnya lembaga pemerintahan ini memiliki peranan yang sangat penting. Lembaga penunjang ada seperti sarana transportasi relatif mudah diperoleh, fasilitas komunikasi responden sudah menggunakan telepon genggam, serta lembaga keuangan yang cukup memadai, namun tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah. Status kelembagaan usaha bervariasi, ada yang milik sendiri dan milik bersama atau kelompok. Lalu di kesimpulannya, kegiatan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diperoleh informasi jenis olahan produksi di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Garut meliputi ikan asin, ikan pindang, abon ikan, bakso ikan, kerupuk, nugget, dan agar-agar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.